beberapa. Ya, untuk yang ini bagaimana? Ya, hari ini baru satu saksi. Nanti akan ada lagi saksi tambahan, katanya disiapkan 4. Kita belum tahu nanti berapa yang bisa diperiksa lagi. Tapi secara kualifikasi saksinya hampir sama dengan yang kemarin. Artinya dia tidak melihat, mendengar, dan mengalami langsung peristiwa yang didakwakan. Jadi kembali satu saksinya adalah testimonium de auditu. Artinya sebuah saksi yang secara KUHP itu tidak punya nilai sebenarnya. Karena apa? Karena dia tidak melihat apa yang didakwakan oleh JPU, tetapi dia mendengar dari cerita orang, gitu kan. Jadi udah saya bolak-balik tanya, ya itulah faktanya. Jadi saya kira kualifikasi saksi sebenarnya hari ini semakin turun ya, semakin turun dan nggak tahu lagi nanti sisa saksi yang lain seperti apa. Artinya kan ada satu korban, 2 peristiwa. Nah, menjelaskan 2 peristiwa ini sampai sekarang belum ada yang valid, yang sahih, yang bisa kita konfrontir. Akhirnya kami bantu. Jadi kami paksa memvisualkan lokasi yang diceritakan itu tadi. Jadi kami serahkan berupa video lengkap lokasi-lokasi yang disebutkan orang biar ada bayangan. Sekaligus juga sebenarnya kami menawarkan juga untuk ada PS dan sebagainya ya, petugas tempat. Tapi tampaknya mungkin dengan perpindahan ke Surabaya, majelis hakim berpikirlah. Tetapi prinsipnya adalah kami ingin biar terbuka betul. Fotonya kami sampaikan, kemudian videonya kami sampaikan, lokasi itu sehingga semua ada bayangan. Karena kami yakin JPU, majelis hakim itu tidak lihat lokasi, sehingga apapun yang diceritakan saksi tidak ada bayangan. Sehingga kami siapkan sekarang. Jadi kalau nanti ada saksi menjelaskan, tinggal diputar videonya yang mana maksudnya. Kami yang membantu malah. Untuk apa? Untuk biar jelas kasusnya, bahwa ini fakta atau fiksi. Sampai hari ini masih tetap novel fiksi yang menang daripada kisah nyata. Saksi hari ini yang diperiksa itu saksi yang mengaku korban atau dari? Enggak, saksi yang konon mendapat cerita dari korban. Jadi kan susah. Bukan yang melihat langsung ya Pak? Bukan yang melihat langsung ya? Tidak melihat, tidak mengalami, tidak mendengar, hanya mendengar cerita. Kalau semua mendengar dengan cerita kan susah. Artinya bukan internal dari pesantren. Orang pesantren, tetapi peristiwa itu saya sudah bolak-balik tanya, ya dia tidak santriwati atau pengurus. Tapi yang dia ungkap adalah soal internal interview yang dia alami. Nah, internal interview yang dia alami, dia cerita bahwa dia diinterview di teras Gubuk Cokro 1, Gubuk Cokro Terapi namanya. Gitu. Beliau mengakui di sana. Hanya ada perbedaan dengan keterangan yang kemarin. Yang saksi kemarin mengatakan dia diwawancara sendiri, jadi sendiri, kurang lebih 10 menit. Nah, kayak yang saksi barusan bilang mereka berdua, tapi tidak mendengar apa yang ditanyakan temannya. Walaupun berdekatan katanya dia nggak mendengar. Nah, ini ada perbedaan juga. Mungkin pembuat naskahnya kurang mengajari satu persatu biar pas gitu loh. Kan duduk bersatu dengan duduk berdua kan beda, dengan jarak berdekatan dan dilaksanakannya sama. Lokasi di teras Gubuk Terapi, waktunya kurang lebih 10-15 menit, hampir sama. Terdakwa juga mengatakan hal yang sama, hanya terdakwa mengatakan itu satu-satu dipanggil dan orang lain bisa lihat. Nah, ini diakui juga di gubuk itu, di teras, durasinya sama, hanya saksi yang hari ini mengatakan mereka berdua dengan saksi yang kemarin. Saksi kemarin mengatakan dia sendiri. Itu. Jadi mungkin itu ya. Mungkin ada indikasi saksi ini settingan semua ya? Kalau dilihat itu mungkin tampaknya cara menghafalnya mungkin kurang kuat ya. Itu maksudnya berdua itu dengan saksi kemarin, saksi korban ya, yang saksi kemarin. Tadi saksi sama-sama statusnya. Jadi sama-sama mengalami interview kan untuk di RSTMC itu di interview. Hanya saja saksi yang kemarin bilang sendiri-sendiri, saksi yang ini dia bilang dengan saksi kemarin bersamaan berdua. Apa saksi ini juga mengalami kejadian serupa? Tidak mengalami apa-apa, hanya dia mengatakan mani kemben. Tapi ketika dilihat videonya, nanti biar kasih video biar kalian teman-teman juga bisa lihat masuk akal nggak di situ, kolamnya itu di bawah gubuk. Jadi masuknya pun udah kayak kolam ikan gitu loh. Mandi kemben di hadapan terdakwa gitu, Mas? Enggak, ada namanya siapa disebutkan. Dia bertiga di situ. Nah, 2 saksi ini kita minta untuk dihadirkan. Jadi ada 2 saksi yang selalu disebutkan oleh semua saksi. Di antara 5 ini kita minta didahulukan. Majelis hakim akhirnya sepakat meminta jaksa untuk yang 2 ini dihadirkan. Misalnya siapa namanya? Indah Suryani sama siapa lagi?
Durotul itu kita minta untuk dihadirkan biar ceritanya komplit berlima ini. Karena berbeda-beda ini kan, 3 ini sudah berbeda-beda. Mungkin 2 ini bisa menjelaskan kan. Jadi pas mandi kemben tidak ada terdakwa gitu ya Pak? Tidak ada. Jadi buka apa semua tuh tidak ada. Malah siapa yang disebutkan itu kan dia tidak. Ada kain hijau dan sebagainya. Kolamnya kecil kok katanya. Rangkaian apa Pak? Mandi kemben. Itu versi saksi, tapi versi ini nggak ada kan susah juga. Ya, yang ada terdakwa cerita tahun 2012 ya, pernah mereka yang bergerak di bidang sosial pembangunan bedah rumah itu laki-laki ratusan orang melakukan itu di kolam. Tapi tahun 2012, nah tampaknya yang membuat skenario ini mungkin benar-benar membuatkan dummy cerita nggak nyambung. Itu kan ratusan orang itu, nanti kan gampang kami hadirkan saksi ya. Mana-mana itu nanti kan ketemu ya. Kira itu ya, 1 jam aja istirahat lagi. Baru 1. Semuanya 5 5 berarti. hari ini. Oke Pak, gimana secara umum tadi yang disampaikan saksi? Ya ini saksi baru 1 diperiksa dan saksiannya hampir sama dengan yang kemarin. Jadi dia tidak mendengar, tidak melihat dan juga tidak mengalami peristiwa. Mohon perhatian diberitahukan kepada para Jadi pihak sifatnya dengan nomor lebih pada perkara saksi dari keterangan saksi lain. Sehingga dengan demikian memang secara kualifikasi kuat belum memenuhi syarat. Sehingga ya memang saya tidak tahu, tapi mendengar cerita dan mendengar ceritanya pun setelah beberapa bulan kemudian. Kan susah jadi bukan saksi yang dimaknai dalam kuhap kan. Ya supaya tidak ada makna, hanya ada terungkap cerita tentang internal interview. Nah, internal interview ini yang sama, bahwa dia diinterview di teras Gubuk Cokro Terapi selama 10-15 menit dengan yang saksi kemarin. Jadi bukan di dalam, tapi di luar. Lamanya 10-15 menit, bukan jam-jaman. Oleh backingnya untuk menjadi terapis di RSPMC ini. Nah, kemudian dari penjelasan itu juga terungkap dia tidak diapa-apakan. Hanya ada perbedaan keterangan saksi kemarin dengan sekarang. Mereka ini kan berdua mengaku di wawancara berdua. Yang satu, yang satu lagi mengaku berdua duduk bersamaan. Sudah saya tekankan bahwa yang kemarin itu bilang sendiri loh. Tetap dia ngotot, "Dak, saya berdua." Wah ini gimana kok? Padahal mereka berdua tapi isinya keterangannya beda. Yang sama adalah yang sama dengan terdakwa juga, sama-sama di teras, kemudian sama-sama durasi nggak lebih 10 menitan. Itu hampir sama. Hanya terdakwa bilang satu-satu. Yang saksi ini bilang mereka berdua. Kalau yang saksi kemarin bilang sendiri. Nah, itu aja. Jadi masih banyak belum klopnya. Kita belum nemu nih saksi yang betul-betul kuat, sahih untuk menjelaskan satu korban dengan 2 peristiwa. Belum kita dapat sampai sekarang. Ini santri langsung ya, santrinya tadi? Saksinya? Mantan Mantan santri? sudah dewasa semua.